Semua. Di sini kita akan ada sedikit podcast. Pertama, Zen, perkenalkan nama saya Firza Jalawabrari. Pada kesempatan kali ini saya akan bertindak selaku moderator yang akan mengampu jalannya pembahasan kita pada pagi hari ini. Tentunya saya tidak sendiri, sudah terdapat narasumber. Silakan Pak. Ya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Atta Sultan Rafi. Saya di sini bertindak sebagai narasumber. Oke, Pak Atta ya. Ya, betul sekali. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas nih salah satu nilai penting dalam sikap bela negara, yaitu sadar berbangsa dan bernegara. Tentu yang kita tahu ya Pak Atta, di Ya, era sekarang ini kan perbedaan itu semakin terlihat ya, dan arus informasi itu sangat cepat. Nah, betul sekali. tentunya kesadaran kesadaran ini juga akan menjadi semacam fondasi penting untuk keutuhan bangsa kita. Pertama ini musuh ya. Jadi Oke. sebetulnya apa ya Pak Atta, sadar berbangsa dan bernegara itu? Oke, terima kasih. Jadi, sadar berbangsa dan bernegara itu ya sikap yang menunjukkan bahwa seseorang memahami dirinya sebagai bagian dari bangsa Indonesia, serta memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan, menaati aturan dan berkomunikasi dalam kehidupan bernegara. Nah, kesadaran itu ada beberapa bagian, mencakup rasa memiliki terhadap bangsa, kepedulian terhadap sesama, serta kesediaan untuk menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Jadi bukan hanya soal status sebagai warga negara aja, tapi juga bagaimana kita berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi begitu. Kurang lebih begitu ya Pak Atta ya. Ya, betul. Ya, semacam rasa tanggung jawab kita. Nah, kalau kita lihat realitas sekarang nih, tentu kan ya banyak sekali ya hal-hal yang bertentangan gitu, Ya, sikap-sikap masyarakatnya, mulai dari pelanggaran hukum, mm-mm. intoleransi, bahkan Betul sekali. sampai penyebaran hoaks. Nah, ini dia. Nah, menurut Bapak, dengan adanya hal-hal yang bertentangan ini, apakah itu menjadi indikator yang menunjukkan rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara? Ya, itu benar sekali. Kurang kesadaran berbangsa bisa terlihat dari hal-hal seperti tidak disiplin terhadap aturan, mudah terprovokasi oleh isu yang belum tentu benar, serta kurangnya rasa tanggung jawab sosial. Contohnya, di media sosial banyak yang menyebarkan informasi tanpa verifikasi, padahal tampaknya bisa memicu konflik di masyarakat. Dampak luasnya itu. Hmm. Jadi dia nggak memverifikasi dulu, langsung asal nyebarin aja tuh. Nah, begitu. Tentu hal Ya, ini apalagi menunjukkan bahwa ya, kesadaran kita itu sebagai bagian dari bangsa masih perlu diperkuat, terutama dalam menghadapi tantangan zaman. betul, apalagi di zaman global ini ya Pak Iya, Atta ya. betul banget. Biar lebih jelas nih mungkin kita semua ya. Nah, Ya, mungkin Pak Atta bisa ngasih implementasi sadar berbangsa dan bernegara ini dalam kehidupan sehari-hari kita gitu. Mungkin dari hal-hal yang sederhana. oke, bisa banget dong tentunya. Implementasi secara umum bisa dilakukan melalui hal-hal sederhana, namun konsisten nih. Seperti yang pertama ada taat Mm-mm. terhadap hukum dan aturan. Misalnya kita tertib lalu lintas nih, tidak melakukan pelanggaran, ya kan, menghormati peraturan yang berlaku kayak pakai helm, ya kan, berhenti kalau lampu merah, tidak menerobos gitu kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu bisa juga menjaga persatuan dan menghargai perbedaan. Jadi Indonesia ini kan beragam suku nih, banyak agama, Ya, budaya yang betul nih. berbeda kan, ya kan keanekaragaman. Nah, dengan saling menghargai ini kita jadi bisa menjaga keutuhan bangsa juga kita. Jadi nggak terpecah belah gitu kan. Iya, betul, Nah, betul. ketika kita bisa bijak dalam menggunakan media sosial, kayak tadi itu kan, tidak memverifikasi berita dulu, langsung disebarin aja. Nah, itu bisa menyebarkan hoax juga kan. Nah, jadi kita harus bijak dalam bermedia sosial, tidak menyebarkan hoax, tidak memprovokasi, dan menggunakan media sosial untuk hal-hal positif gitu, bisa belajar dan sebagainya. Nah, Ya, untuk yang keempat kita bisa berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, kayak gotong royong, jaga lingkungan, membantu sesama, pokoknya masih banyak lagi kan kayak pos ronda, gitu.
Dan yang terakhir, yang kelima, kita bisa menemukan rasa cinta tanah air. Dengan seperti apa sih menemukan rasa cinta tanah air? Kita bisa dengan bangga terhadap produk dalam negeri. Jadi kita bisa membeli produk dalam negeri. Kan banyak tuh kayak tapis, ya kan, terutama di Lampung ini. Kita bisa pakai, Ya, terus betul. nggak mesti beli baju-baju branded yang di luar gitu kan. Jadi dengan kita membeli produk dalam negeri, kita juga bisa mencintai tanah air kita, begitu. Hal-hal ini mungkin terlihat sederhana, Iya. tapi jika Ya, dilakukan bersama-sama, dampaknya sangat besar bagi negara. ya. Sederhana asal konsisten ya, Pak. Ya, betul sekali. Nah, dalam kita nih kan, dalam nih, Bapak bekerja di mana, Pak? Saya bekerja di ini, Lapas Kelas 2 Kalianda, kebetulan. Nah, kalau dalam lingkungan kerja Bapak nih, kira-kira apa implementasi yang bisa dilakukan, Pak? Nah, baik dalam konteks ada tempat saya kerja nih di lapasnya, implementasinya itu bisa dilihat dari beberapa aspek nih. Yang pertama untuk bagi petugasnya. Yang pertama itu kita bisa melaksanakan tugas Hmm, sesuai aturan dan SOP. Jadi aturan SOP itu berlaku gitu kan. Terus tidak menyalahgunakan wewenang, bersikap adil dan profesional terhadap warga binaan, dan menjaga integritas serta nama baik institusi. Tadi kan bagi petugas nih, sekarang ada yang baik dalam pelayanan kepada warga ya. binaan. Bisa mencakup memberikan pelayanan yang manusiawi. Jadi walaupun mereka di dalam itu sebagai warga binaan, tapi tidak boleh menyiksanya. Mereka juga manusia masih ya, jadi masih mendapatkan hak-hak yang sama. Terus tidak diskriminatif, mendukung proses pembinaan agar warga binaan bisa kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Terus yang ketiga, dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Bisa dilihat dari menjalankan tugas pengamanan dengan penuh tanggung jawab, mencegah gangguan keamanan dan ketertiban, serta bekerja sama antar petugas untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Dan yang keempat, bagi warga binaan sendiri nih, bisa mengikuti program pembinaan dengan baik, mematuhi aturan yang berlaku, menunjukkan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini menunjukkan bahwa sadar berbangsa dan bernegara tidak hanya milik masyarakat umum, tapi juga sangat relevan dengan sistem pemasyarakatan. Begitu, Pak Firza. Oh, begitu ya, Pak. Ya, cukup kompleks ya Iya, kalau di sana ya, mulai dari betul sekali. petugas, bahkan sampai ke warga binaannya juga ya. Betul sekali. Jadi, walaupun mereka istilahnya berada di dalam, tapi tidak mengurangi hak-haknya seperti itu ya. Betul banget. Begitu. Nah, nah, oke Pak Atta, berarti dari penjelasan tadi bisa terlihat ya bahwa sebetulnya kesadaran berbangsa dan bernegara ini cukup luas cakupannya, Iya, betul banget. baik dalam kehidupan sehari-hari ataupun di lingkungan kerja kita sendiri, begitu kan? Iya, betul. Betul sekali. Jadi, jika setiap individu memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara nih, maka akan tercipta lingkungan yang tertib, hubungan sosial yang harmonis, serta sistem yang berjalan dengan baik. Dan pada akhirnya, hal ini akan memperkuat bangsa Indonesia secara keseluruhan, bukan? Wih, betul sekali. Karena pada intinya tujuan utama kita bersama, gitu kan? Iya, benar banget. Tujuan bangsa Indonesia ini. Nah, oke Pak Atta, terima kasih atas Iya, penjelasan-penjelasannya ini. ya, Tentu terima membuka kasih wawasan sekali. untuk kita semua ini. Ya, Nah, itu dapat saya simpulkan ini ya Pak, ya, bahwa secara berbangsa dan bernegara itu sikap yang harus dimiliki setiap warga negara. ya, betul banget. Bisa diwujudkan mulai dari kita patuh terhadap aturan yang ada di sini, kita bertanggung jawab atas segala yang kita lakukan, dan menjaga persatuan di dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam Betul. lingkungan kerja kita masing-masing ya Pak. Iya, betul banget. Oke, oke Pak. Sekali lagi terima kasih. Ya mudah-mudahan pembahasan ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua nih Ya, untuk tentunya nih. semakin Buat ingat kita semua. semakin meningkat kesadaran kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia bahwa kita satu gitu ya. Ya, harus begitu. Oke, Bapak, mungkin kita cukupkan ya, Pak. Ya, boleh, boleh. Oke, terima kasih atas perhatiannya untuk teman-teman semua juga. Saya selaku moderator mengucapkan
Terima kasih dan permohonan maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.